Terima kasih. Pemirsa, jumpa kembali dengan kami di channel YouTube Dishub DIY. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengulas terkait dengan persiapan menjelang mudik besar. Nah, ini mudik besar ini karena kita akan dihadapkan dengan momentum Lebaran. Nah, saat ini sudah hadir langsung dengan Kepala Dinas Perhubungan, yaitu Ibu Imade Dwi Panti Indrayanti STMT. Nah, kita akan ngobrol membahas langsung dengan beliau kaitan bagaimana Dishub ini mempersiapkan sampai antisipasi apa yang dilakukan ketika nanti arus lalu lintas itu membludak gitu. Kita langsung saja kita bertanya. Baik, selamat siang Bu. Siang Mas, sehat? Ya, alhamdulillah. Ibu Made, ya. Ini dari Dishub sendiri tahun ini berbeda dengan 2 tahun kemarin, Bu. Kalau kemarin 2 tahun dihadapkan dengan pandemi, Bu, dampaknya juga tidak terlalu signifikan kalau ada arus mudik itu, Bu. Nah, untuk tahun ini bagaimana, Bu, antisipasi dari Dinas Perhubungan DIY? Ya, terima kasih, Mas. Mungkin akan kami sampaikan slogan dulu ya. Nih, mudik tahun ini tuh ada slogannya nih. Mudik sehat dan aman. Sehat dan aman. Karena ada COVID-nya kan. Jadi pasti kita masih pandemi ya, walaupun untuk masih menuju ke endemi. Jadi sehat itu sendiri mudik kali ini spesialnya itu diperkenankan oleh pemerintah untuk masyarakat melakukan ritual mudik. Tetapi ada syaratnya. Sehat itu tadi. Sehatnya itu dia harus kemudian sudah 2 kali vaksin dan booster. Ketika belum bagaimana? Ketika dia baru 1 kali vaksin, dia harus tes PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Atau kalau dia kemudian vaksinnya baru 2 kali, belum booster, dia tes antigen. Tapi untuk anak-anak di bawah 18 itu kemarin kebijakan Bapak Presiden memang tidak perlu tes antigen, itu untuk yang sehat. Jadi harapan kita bahwa masyarakat yang melakukan mudik atau kemudian menikmati libur panjang ini benar-benar sudah menjaga kesehatannya. Sehat. Mudik sehat dan aman. Aman berarti dalam perjalanannya itu semuanya dalam kondisi aman, itu kendaraannya. Pertama, kita Dishub sendiri pada tahun ini memang seperti yang tadi Mas sampaikan, mudik kali ini spesial. Karena 2 tahun sudah libur. Terus tahun ini semuanya berkeinginan untuk kemudian melakukan perjalanan mudik atau mungkin berwisata. Jadi yang kita tekankan di sini adalah bagaimana keamanan dari pemudik itu dengan menggunakan angkutan umum. Tadi kita sudah bicara ada cek terkait dengan sehat tadi itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian menjaga bahwa masyarakat yang menggunakan angkutan umum itu semuanya sudah terkondisikan dengan baik. Dalam artian layak jalan. Jadi kami kan juga tidak ingin mereka maunya bersenang-senang, taunya pulang dengan kesedihan hati karena ada kecelakaan, terus kemudian ada kegiatan-kegiatan yang menunda perjalanan mereka. Jadi itu Mas, terkait dengan itu kesiapan kami juga kita seperti tahun-tahun yang sebelum COVID, sama kita juga ada posko, ada 5 posko yang kita dirikan. Yang pertama posko induk ada di Dinas Perhubungan, yang kedua ada di perbatasan Prambanan, kita itu BKO dengan kepolisian. Yang ketiga itu ada di Patok, kita juga posko bersama dengan teman-teman di Sub Gunung Kidul. Yang 2 lagi ada di terminal yang menjadi pengelolaan kita, yaitu terminal Jombor dan terminal. Mulai beroperasi poskonya? Tanggal 25 April sampai tanggal 10 Mei. Jadi harapannya dengan posko itu kita bisa melayani masyarakat dengan baik, kemudian menjaga keamanan. Kalau lonjakan penumpang ada berapa, Bu? Terus untuk mobil kan pribadi? Ya, kalau lihat dari namanya data yang tahun lalu ya, tahun 2019. Jadi anomali itu kan ada di tahun 2020 dan 2021 ya, itu nggak bisa menjadi patokan. Jadi patokannya ada di 2019. Itu kalau kita kumulatifkan dari 1 minggu
pemantauan kita itu ada sekitar 2,5 juta kendaraan yang masuk dan keluar ya, nanti itu hitungannya itu ke DIY. Kalau bicara orang yang kemudian wilayah ini kan Pak Presiden menyampaikan ada 85 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik ya. Di Jogja, Jateng sendiri seperti apa gitu ya. Ini kan Jateng DIY itu menjadi 4 destinasi mudik terbesar ya di Indonesia ya, dekat 4. Itu sudah porsinya luar biasa. Tahun 2019 itu sekitar 19 juta. Tahun 2022 ini diprediksikan sekitar 23-an juta. Jadi itu orang ya, kita bicaranya orang yang akan melakukan perjalanan. Dan prediksi kita memang angkutan pribadi ini yang cukup banyak mendominasi nanti mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah DIY. Angkutan pribadi ya Bu? Angkutan pribadi. Karena aksesnya cukup, ya ada tol ya, ada tol yang itu juga mempercepat perjalanan mereka gitu. Dan kalau angkutan umumnya Bu, yang dipersiapkan dari Dishub Bu, armadanya Bu? Kami tidak menyiapkan, tapi sebenarnya dari sisi persediaan atau ketersediaan angkutan umum ini juga cukup sangat banyak. Dari Organda sendiri sudah sekian berapa 500-an ya, Pak unit kendaraan, belum lagi taksi, belum lagi Trans Jogja, belum lagi ASK. Jadi angkutan yang online itu, yang saya kira ini sangat memudahkan masyarakat kemudian untuk melakukan mobilisasi khususnya di wilayah DIY. Mungkin ini catatan penting, sebenarnya tidak perlu membawa kendaraan pribadi ya. Karena sebenarnya kalau di DIY itu mau kemana aja sebenarnya sudah ada. Jadi harapannya tidak membawa kendaraan pribadi. Ya, istilah kata begini ya, kalau memang kawasannya itu mudah dijangkau atau bisa dijangkau ya sebenarnya akan naik. Ada namanya kereta, ada namanya pesawat udara ya, yang nantinya kemudian ini ada akses kan dari Iya pun ke tengah kota sudah ada Damri yang melayani, sudah ada kereta bandara ya toh, mungkin dari Jakarta, dari mana kan untuk ke DIY sendiri sudah ada kereta yang melayani. Tinggal kemudian saya mau di Jogja aja mau seperti apa, sebenarnya kan banyak kita bus pariwisata bisa mengurangi kemacetan ya Bu? Ya, itu yang sebenarnya intinya di situ. Karena komplain macet pas Lebaran saya kira wajar ya, karena ya semua pengennya pakai kendaraan sendiri dan kapasitas jalan kan terbatas. Untuk pemecahan jalur Bu, ada jalur-jalur alternatif? Ada, jadi kami juga nanti akan menginfokan kepada masyarakat jalur-jalur alternatif ya, yang dari timur misalnya mau ke selatan, itu ada sekitar 5 ruas nanti yang akan kita rekomendasikan untuk sampai ke sana. Karena jalan satu-satunya tuh bukan Piungan Patok untuk menuju ke selatan, untuk menuju ke Gunung Kidul gitu. Jadi bisa berbagai alternatif untuk menuju ke sana. Termasuk juga ke wilayah utara ya, nanti wilayah utara tidak harus masuk kota. Ya, dia bisa cegat di Prambanan. Ini akan ditandai rambu-rambu gitu Bu? Ya, nanti kita kasih rambu yang rambu-rambu yang tidak permanen ya, rambu-rambu sementara yang nanti akan memberikan arah kepada masyarakat. Oh ya, kalau saya mau ke wilayah bisa Kaliurang atau apa itu, saya tidak harus lewat kota gitu ya, lewat Jalan Solo terus itu tambah macet, nanti malah nggak sampai-sampai kan ya. Sedangkan di Patok sendiri kita tahu ya, nggak usah libur panjang ini ya, weekend aja kan sudah panjangnya luar biasa itu antrian. Selain wilayah perlintasan Bu, DIY ini juga merupakan wilayah destinasi wisata ya Bu. Karena itu nanti apalagi ini dipengaruhi dengan libur yang panjang. Antisipasi Ibu nanti dengan kemacetan yang kami kan koordinasinya kan tidak sendiri ya, kami Dinas Perhubungan tidak bekerja sendiri, jadi kolaborasi antara Dinas Kepolisian dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kota, termasuk juga bagaimana kemudian mengamankan wilayah-wilayah destinasi yang menjadi minat masyarakat untuk kemudian menghabiskan libur panjangnya di sana. Nah, ini juga sudah ada diskusi koordinasi juga dengan khususnya dengan instansi kepolisian, nanti mungkin yang nanti akan mengambil diskresi atau apapun yang akan melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas di sana. Harapannya begini, sama-sama kami sudah menjaga jalan, sudah menjaga ini, tapi kondisi destinasi itu tidak dijaga, dalam artian semua ditampung, padahal sudah overload misalnya, kendaraan itu tidak muat lagi di lokasi itu. Nah, ini yang sebenarnya kami juga mohon ada saling
saling pengertian lah. Jadi kami nanti dengan kepolisian nanti akan kemudian mengatur itu. Apakah kemudian akan ada buka tutup, ada ganjil genap, ada kontraflow, ada sistem satu arah. Itu yang akan kita lakukan nanti di lapangan. Nanti kita lihat situasi ya. Tapi itu sudah harus kita proyeksikan nanti seperti apa. Termasuk mengantisipasi ruas-ruas jalan yang kondisinya tidak nyaman atau rusak ya. Itu ada, itu kemarin kami sudah putar keliling ke lokasi-lokasi. Nanti juga akan kami tandai itu, nanti ada rambu. Di medsos juga nanti akan kami sampaikan informasi, misalnya masyarakat mau ke sini, oh iya hati-hati. Di sini jalannya curam, atau di sini rusak, atau mungkin jangan pakai kendaraan besar untuk menuju ke sana. Itu peringatan-peringatan yang akan kita lakukan nanti untuk mengantisipasi agar semuanya nyaman lah. Kalau semuanya pengen nyaman, itu tidak mungkin. Pasti ada salah satu yang dikorbankan. Bentuk pengorbanannya seperti ini. Misalnya kita kemarin tuh boleh saja lurus misalnya. Sekarang kok harus muter. Ya, itu kan salah satu pengaturan. Ini biar semua lancar. Ya pilih mana? Mau lurus tapi macet 2 jam, atau muter tapi 1 jam udah nyampe. Kan begitu. Jadi ini hal-hal yang memang perlu diberikan pengertian. Itu jalur-jalur dari destinasi nanti kita lihat ya jalur khususnya itu di wilayah-wilayah selatan ya, destinasi yang cukup menarik masyarakat ya. Nanti kalau sudah menjelang sore itu ramainya di kota karena orang sudah pada turun, sudah ada di wilayah perkotaan untuk menikmati malam di wilayah kota. Ada pengkhususan ya Bu untuk kawasan Malioboro dan sekitarnya? Pengkhususan juga tidak. Ini sebenarnya kewenangan sepenuhnya juga dari teman-teman kota ya, baik Polresta maupun dari Disub kota gitu ya, untuk kemudian melakukan antisipasi. Apakah kemudian ini akan ada lakukan manajemen misalnya buka tutup. Kalau Malioboro sendiri kan tetap berlaku untuk pedestriannya ya, tetap masih berlaku. Tapi nanti kita lihat lagi kondisi di lapangan mau seperti apa. Kita juga berharapnya Lebaran ini euforia yang begitu bagus disambut masyarakat ini jangan sampai kemudian meningkatkan lagi nanti setelah Lebaran COVID kita tinggi lagi gitu. Jadi itulah harapan yang mungkin kita perlu sampaikan kepada masyarakat. Jargonnya apa Bu? Sehat? Iya, jadi mudik sehat, mudik aman. Mudik sehat, mudik aman. Iya. Sebelum kita akhiri Bu, harapan Ibu dengan arus mudik tahun 2022 ini Bu. Ya. Yang pertama adalah prokes tetap berlaku ya. Jadi kita tetap harus pakai masker, harus jaga kesehatan, jaga jarak, kebersihan, cuci tangan dan lain-lain. Itu prokes harus tetap. Itu yang pertama. Yang kedua, sehat ya, itu sehat. Dalam melakukan perjalanan itu harus sehat. Yang kedua adalah memastikan kendaraannya juga sehat. Sehat. Ya, jadi memang sebelum melakukan perjalanan tolong diperiksa dulu lah, diservis dulu lah. Kalau kendaraan umum tolonglah kemudian ini di jalan diuji. Kemudian yang ketiga, masyarakat yang menggunakan angkutan umum tolong pilihlah angkutan umum yang legal. Yang kemudian itu sudah tertera di websitenya Kementerian Perhubungan. Ya nanti coba lihat nanti di webnya untuk kaitannya dengan spion 6. Itu nanti akan terlihat di situ angkutan umum mana yang sudah kemudian terrekomendasikan untuk digunakan seperti itu. Oh ya, satu lagi ya, Kementerian Perhubungan melakukan program mudik gratis. Jadi DIY itu mendapatkan jatah sekitar 35 bis untuk mudik dari Jakarta ke DIY untuk mudik gratis. Armadanya ke sana, dari Bu? sana. Ya. Sekarang sudah di sana, Bu? Ya, sudah pendaftaran sudah dari 10 April kemarin untuk mudik itu. Pulangnya aja ya Bu, kalau baliknya enggak? Ya iya, baliknya juga. Kenapa? Baik. Mungkin syarat ikut program mudik gratis itu. Oh iya. Iya, itu bisa dilihat di di spion 6. Coba buka di spion spion 6, sorry maaf. Di mudik gratisnya Kemenhub. Di mudik gratisnya Kemenhub. Di situ ada syaratnya apa? Nanti di situ ada KTP, ada tujuan, ada apa gitu. Berapa yang mau mudik, seperti itu, sudah sehat belum? Karena yang diangkut oleh program ini harus sudah dalam kondisi memang dia sehat untuk melakukan perjalanan seperti itu. Ya, baik, terima kasih Ibu Nimade Dwi Panti Indrayanti sebagai Kepala Dinas Perhubungan DIY. Demikian pemirsa obrolan pembahasan terkait dengan persiapan Dinas Perhubungan DIY menghadapi
arus mudik Lebaran tahun 2022. Semoga memberikan pencerahan dan bermanfaat. Amin.